Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tema yang diangkat oleh bangsa kita, yaitu temanya Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Itu yang sebenarnya Tuhan panggil sebagai gereja Tuhan untuk kita bisa melakukannya. Mari kita sama-sama baca di Yeremia 29 ayat 7, itu adalah ayat utama kita, dan ayat pendukungnya di Mika 6 ayat 9. Mari Bapak Ibu kita lihat di screen, atau yang sudah bawa Alkitab silakan buka dan kita baca. 1, 2, 3, usahakanlah kecerahan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Baik, salam jemaat Tuhan, terima kasih sudah berdoa untuk saya. Kurang lebih 1 bulan saya ada di Australia, tapi bukan saja menengok cucu, tapi ada juga pelayanan. Saya berkhotbah 2 kali di sana karena dikasih kesempatan, dan juga saya bekerja kurikulum yang dikirim ke sekolahan. Terima kasih untuk dukungan doa. Kalau Bapak Ibu tidak doa, mungkin saya sudah tidak mampu lagi. Baik, hari ini kita mengucap syukur karena bangsa kita masuk dalam usia 81 tahun. Saya merenungkan, berarti mama saya waktu itu usia 3 tahun. Karena sekarang usia 84, berarti mama mengalami kemerdekaan. Mungkin yang 81 tahun pada waktu itu juga pas hari merdeka Nusa dan Bangsa. Nah, kemerdekaan itu sebenarnya anugerah Tuhan yang terbesar. Ya Bapak Ibu, kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita merdeka itu karena ada perjuangan. Tidak boleh melupakan sejarah. Kita merdeka hari ini itu karena ada perjuangan Bapak Ibu. Ada pengorbanan, ada air mata, bahkan ada nyawa yang dibayar oleh para pahlawan. Namun sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melihat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai tanggung jawab rohani. Bisa ngomong sama-sama saya, tanggung jawab rohani. Dan tahun ini bangsa Indonesia mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Lalu kita pasti bertanya, mengapa tema ini dipilih oleh para pemimpin negeri? Apakah memang Indonesia sudah sepenuhnya berdaulat, adil dan makmur? Kalau kita melihat kenyataannya, bangsa hari ini kita masih menemukan. Apa yang kita temukan? Ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Kita jangan lihat, oh Indonesia saja yang terbatas. Siapa bilang? Di Australia itu banyak orang juga yang homeless namanya, tinggal di pinggir-pinggir jalan. Di seluruh dunia itu ada, bukan saja Indonesia. Hidup dalam keterbatasan, tidak punya apa-apa. Lalu apa lagi yang kita alami di usia 81 tahun bangsa kita? Ada daerah-daerah terpencil yang masih membutuhkan perhatian. Makanya kenapa Bapak Prabowo memberi MBG? Sebenarnya itu sangat bagus. Beliau punya ide yang sangat cemerlang untuk anak-anak yang di daerah-daerah terpencil itu dapat diperhatikan. Namun yang menjalankan program itu yang salah menurut saya. Salah sistem. Lalu ada apa lagi? Ada kepentingan antara kota besar dan daerah. Beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu sudah dibuat menjadi kita adalah masing-masing daerah sudah otonomi. Tapi ternyata otonomi itu hanya slogan. Ada kepentingan di kota besar. Apalagi ada persoalan korupsi yang hari ini kita lihat kepemimpinan Bapak Prabowo. Banyak sekali korupsi-korupsi yang ditangkap. Namun ada juga ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Mengapa ini terjadi, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya tema yang diangkat ini bukan bercerita tentang Indonesia saat ini, bukan. Tetapi cita-cita dari bangsa ini, visi ke depan, bangsa ini akan seperti itu. Itulah sebabnya diharapkan gereja Tuhan, komunitas-komunitas orang percaya menjadi pelaku-pelaku dari perannya untuk membangun bangsa di mana kita tinggal dan berada. Firman Tuhan berkata di Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 81 tahun yang lalu bangsa Indonesia berjuang agar rantai penjajahan dari bangsa asing dilepaskan. Tapi hari ini masih banyak orang yang hidup dengan ikatan rantai yang tidak terlihat, Bapak Ibu. Ini mesti direnungkan baik-baik. Misalnya, seorang sudah tahu bahwa berbohong itu salah, tapi sudah menjadi kebiasaan, ia sulit berkata jujur. Itu ikatan. Itu bukan kemerdekaan. Sudah tahu berbohong itu salah. Tapi karena itu sudah biasa berbohong itu sudah biasa teman saya. Jadi untuk saya berkata jujur tuh susah gitu. Atau seseorang sudah berkata bilang pokoknya saya tidak boleh marah-marah lagi. Saya harus berhenti dari marah-marah. Saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi begitu ada masalah datang yang menyakiti hidupnya atau menyakiti saya, bilanglah begitu, maka dengan perkataan kasar pasti saya lakukan. Mengapa? Itu juga bukan kemerdekaan. Seorang sudah tahu bahwa iri hati itu pasti merusak hubungan. Ya, kalau saya iri kepada Pak Okto, saya pasti tidak dekat dengan dia. Merusak hubungan, itu sudah tahu. Tapi hatinya masih selalu membandingkan dirinya dengan keberhasilan orang lain. Itu juga bukan kemerdekaan. Jadi kita mesti perhatikan baik-baik. Kemerdekaan boleh kita dilepaskan dari penjajahan bangsa asing secara fisik. Tapi jangan sampai secara rohani kita tidak mengalami kemerdekaan. Sementara orang percaya dipanggil supaya kita bisa hidup adil, bijaksana dan makmur bagi bangsa kita. Dan itu dimulai dari roh. Karena manusia itu adalah roh yang sesungguhnya, lalu punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, baru punya tubuh. Jadi rohnya bereaksi kepada tubuh atau tingkah laku kita bereaksi itu karena jiwanya sudah bertobat. Roh gak perlu bertobat, saudara. Roh itu milik Tuhan, roh itu sempurna utuh, jangan salah. Yang perlu bertobat itu jiwa. Makanya kenapa Roma 12 bilang baharuilah pola pikirmu atau pembaharuan budi. Jiwa yang perlu dibertobat. Makanya kenapa Tuhan bilang untuk apa kamu memiliki dunia, kitab Markus 8, tapi kamu kehilangan nyawa. Nyawa itu sama dengan jiwa. Jadi jiwa kita tuh perlu kita terapi, jiwa kita tuh perlu kita pertobatkan. Jiwa tuh di dalamnya ada ego. Ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ego, ada macam-macam. Jiwa itu mencerminkan emosi. Marah, sedih, tersinggung, gembira, semua-semua. Makanya kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang barang siapa mengaku percaya, barang siapa percaya kepada Allah, dia harus yakin sungguh-sungguh bahwa Allah ada. Jadi jiwa kita ini yang perlu diperbaharui. Sehingga bentuk penjajahan, tubuh kita yang merdeka tapi hati masih diperbudak oleh keinginan yang tidak benar ini diganti. Karena keserakahan, manusia melihat orang lain bukan sebagai sesama, anggap enteng, sebagai alat untuk mencapai keuntungan pribadi. Itu tidak boleh. Semua orang itu harus sama di mata kita, siapapun dia. Ya kalau Mama Mercy marah anak-anak ya wajarlah, karena Mama tidak mau kalian gagal dalam hidup ini. Atau Mama Adi, atau Mama Nona, atau Mama Felber, siapa saja kalau marah anak-anak di rumah, ya atau Mama Ervin, itu wajar. Kenapa? Karena kita tidak mau kalian gagal. Yang kita mau tuh kalian sukses dan berhasil. Tetapi ingat, kita tidak memakai kalian untuk mencapai keuntungan pribadi. Itu salah.
Itu namanya serakah, pakai anak untuk keuntungan pribadi. Makanya anak tidak mau sekolah yang ini, orang tua paksa harus sekolah itu. Supaya apa? Orang tua punya kepala naik, padahal anak tidak suka. Itu saya, kapok 7 turunan. Paksa Stefani masuk psikologi, karena saya punya strategi. Ternyata abis itu dia jual donat. Dia tidak pakai ilmunya. Itu namanya bertobat. Saya mau cari keuntungan pribadi, saya pakai anak saya. Saya sudah bertobat. Mulai Resti dan Ruth saya serahkan. Bosong mau jadi apa? Nah, mama support. Mama Sone ada punya kepentingan lagi. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Karena bangsa yang merdeka seperti Indonesia sekarang, itu membutuhkan manusia yang memiliki hati yang merdeka. Karena itu orang yang merdeka di dalam Kristus harus belajar berkata, apa yang Tuhan berikan kepada saya, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu maksudnya, jadi adil. Orang lain juga ikut menikmati kemakmuran. Dulu kita di VLC masih kasih dapur kota, apa yang ada pada kita, kita bawa kasih dengan orang lain juga untuk orang juga menikmati. Dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, penjajahan dari ketidakjujuran. Hati-hati, kita punya penjajahan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 12 ayat 22, bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi sebenarnya ketidakjujuran itu dimulai dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Bukan langsung besar, langsung tidak jujur. Enggak, dicoba dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak-anak kita, saya sudah bilang, sudah kerja PR. Sudah Nana. Padahal TB masuk, ini dia kerja PR, ada duduk di sudut bermain HP. Saya bilang, nanti kalau sudah terbiasa omong kosong, nanti sudah jadi pemimpin omong kosong. Jadi harus dari sekarang nih, harus berkata jujur. Anak-anak kita harus kita latih berkata jujur apa adanya, jangan takut resiko. Atau orang-orang di sekitar kita. Atau misalnya siswa ingin menyontek supaya apa? Dia punya nilai tinggi. Padahal itu bukan dia punya usaha. Atau mungkin dalam keluarga dia hanya mau dimengerti aja sementara dia tidak mau mengerti yang lain. Itu tidak bisa. Itu sama dengan kita belum dimerdekakan. Atau dalam pelayanan, seorang minta dihargai tapi dia sendiri tidak mau melayani. Mau jadi bos, tapi tidak mau melayani, tapi mau minta dihargai. Lalu dalam masyarakat, kita hidup di masyarakat, apa yang kita harus lihat? Seorang membuang sampah sembarangan karena dia berpikir itu bukan urusan saya, itu kan nanti bagian kebersihan. Itu contoh-contoh orang yang belum hidup dalam merdeka. Karena itu ego itu membuat manusia kehilangan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Karena kemerdekaan yang sejati bisa kita bilang begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi dalam daging adalah hidup karena iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Itu kemerdekaan yang sejati. Hidupku bukannya aku lagi, sehingga ada keadilan di sana, ada kemakmuran di sana, ada kepentingan orang lain juga di sana. Jadi hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Ada kejadian di kota ini. Saya baru dengar cerita kemarin, mungkin karena saya ada lama di luar jadi saya tidak dengar. Ada seorang saudara meninggal. Lalu saya tanya, kenapa dia meninggal? Sakit apa? Oh, katanya dia punya kakak kunci dia di kamar dan tidak pernah kasih makan. Loh, kenapa? Katanya dia kan sonde kerja, yang kerja dia. Enak selalu sonde kerjanya, lu mau dapat makan. Terus saya celetuk, kotong seorang gila kotong pilih kau kasih makan. Apalah ini saudara kandung.
berarti dia punya hati itu, dia tinggal di Indonesia yang menyanyi merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tapi hidupnya itu bukan merdeka, hidupnya itu dalam penjajahan iblis. Itu ego. Dia yang kerja, jadi uang gajinya pas-pasan, tidak ada kasih makan. Wih, saya kaget waktu saya dengar cerita kemarin. Saya bilang, aduh. Saya bilang itu, lihat Jeffrey itu ada pegang nasi dos KFC dengan minuman tinggi, Oma Is ada beli kasih dia. Itu bukan apa-apa loh. Wih, egonya minta ampun. Itulah sebabnya ego itu membuat kita tuh tidak mengasihi orang lain. Dan hati-hati zaman ini Alkitab berkata roh akhir zaman, orang akan mementingkan dirinya sendiri. Sekali lagi, roh akhir zaman orang akan mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hati-hati Bapak Ibu. Kita juga masih dijajah dengan apa? Dengan kepentingan pribadi. Padahal Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya sebuah bangsa itu tidak bisa, saudaraku, merdeka dari penjajahan luar. Dia bisa juga merdeka dalam penjajahan dari luar, tetapi belum tentu merdeka dari kelemahan dirinya sendiri. Jadi hari ini kita catat aplikasinya apa ya? Oh, saya masih belum merdeka dari kelemahan saya. Kelemahan saya itu apa? Kita catat untuk kita bilang, iblis engkau di bawah telapak kaki saya. Karena kita tahu apa maksud iblis. Dia tahu. Jadi kita lengah, dia mulai kasih. Hati-hati. Hati-hati jemaat Tuhan. Kita udah kenal Tuhan, kita udah dikatakan lahir baru. Kita udah mengenal kebenaran. Kita tidak datang gereja untuk mendengar firman, tapi kita datang untuk saling memperhatikan, saling mendukung, saling menasehati, saling menguatkan. Dan ketika kita dengar firman, kita mau menerapkan dalam hidup kita. Kalau tidak percuma, kita tetap merdeka dari bangsa asing yang menjajah kita. Kita bisa sekolah. Dulu kan perempuan tidak bisa sekolah. Dulu kan juga yang sekolah itu mesti orang-orang yang londo-londo katanya. Yang sampai londo-londo sampai bisa sekolah. Sekarang semua sekolah, pemerataan di mana-mana. Bahkan Bapak Presiden Prabowo sekarang bikin sekolah rakyat yang megah dan mewah-mewah. Bahkan di kampung-kampung. Itu karena apa? Merdeka. Tetapi jangan sampai kita tidak merdeka dari hidup dan jajahan roh jahat atau iblis. Akhirnya kelihatannya merdeka tapi kacau balau hidup kita. Bangsa yang berdaulat itu bangsa yang memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya, Amsal 29 ayat 2 berkata, jika orang benar bertambah bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah berkeluh kesahlah rakyat. Itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh melihat bahwa kalau orang benar memerintah, kenapa? Poin yang keempat adalah gereja dipanggil membangun Indonesia. Gereja dipanggil untuk membangun Indonesia, Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi kita itu dipanggil untuk membangun bangsa kita di mana kita berada. Karena kita disebut garam dunia. Gereja bukan tempat kita berkumpul saja, tetapi gereja itu alat Tuhan untuk membawa perubahan. Itulah sebabnya setiap organisasi, setiap gereja, setiap kelompok punya misi. Nah, apa misi GBI VLC? Misi GBI VLC yaitu menjalankan pemuridan secara holistik sehingga memiliki karakter Kristus yang berdampak. Jadi di sini gereja berperan. Pemuridan secara holistik ini artinya membentuk manusia seutuhnya. Bukan saja kehidupan rohani, bukan. Karena holistik itu seluruh aspek kehidupan. Rohani, karakter, keluarga, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kepedulian sosial,
Karena Yesus juga tidak hanya berkhotbah, tapi Yesus juga menyentuh seluruh kehidupan manusia. Lihat saja, Yesus berkeliling di mana-mana. Kan Alkitab bilang, Yesus berkeliling di mana-mana, lalu Yesus menyembuhkan orang, yang lapar Yesus kasih makan, gitu kan? Nah, jadi kata kunci dari misi Victory Life Community kita ini adalah karakter Kristus yang berdampak. Artinya perubahan tidak berhenti di dalam gereja, tapi keluar dari gereja menjadi berkat. Matius 5 ayat 16 sudah berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi aplikasi nyata untuk mengisi kemerdekaan RI ke-81 dari misi, kita membuat 4 fokus atau 4 program, yaitu pertama VLC dengan kenal dengan Kupang Wise. Di situ ada pendidikan, pemerintahan, dan politik. Kenapa gereja kan dilarang dong berpolitik? Gereja dilarang dong. Siapa bilang? Tuhan bilang bangsa yang benar itu punya pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan pemimpin yang takut akan Tuhan itu hanya ada di dalam gereja Tuhan. Itulah sebabnya kita mesti menyiapkan generasi kita, orang-orang muda kita untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin ke depannya. Sebab juga kita punya pendidikan sebagai pembentuk hikmat dan karakter. Sebab takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi pendidikan itu di Alkitab itu Bapak Ibu bukan sekedar mengejar ilmu pengetahuan, tidak pakai. Sekarang ilmu pengetahuan ini terlalu mudah dengan sistem-sistem teknologi. AI. Kalau Bapak Ibu guru Australia didaftar di sana, Bapak Ibu akan dapat program Caki ke saya. Lalu saya dapat program Caki, saya sudah kasih masuk sudah. Kemarin Ibu Wila bilang, Kak tolong dong bab 3, bab 4, bawa datang sini. Kirim juga dengan buku paket, langsung saya kasih masuk, tak, 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 keluar. Langsung Ibu Wila bawa flash. Berapa kali pertemuan? 4, angkat. Jadi pengetahuan itu anak-anak sekarang in their palm. Di tangan mereka. Di itu, bepu mama bilang besi bodok. Bosom pegang barma itu besi bodok dong. Ada duri dan bentang, berhenti itu besi bodok. Nah, itu. Itu pengetahuan ada di situ. Tetapi pengetahuan tidak membuat anak merdeka. Karakter. Jadi perlu guru-guru yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang memeluk anaknya, yang menunjukkan karakter, kalau salah minta maaf. Ya, kemarin saya baru turun dari pesawat, saya harus kasih buku-buku Tunas Bangsa itu saya bawa sekitar 60 kilo buku-buku untuk Tunas Bangsa dari kelas 1 SD sampai kelas 8. Itu semua buku beli dari Australia. Jadi saya harus bawa, saya begitu sampai saya taruh buku-bukunya di situ berapa banyak dus. Saya masuk kantin terus ada anak yang datang peluk saya, Miss, ini dia bilang dia mau lempar saya, dia mau bunuh saya, dia mau ini mau saya. Terus saya peluk dia, saya bilang sini, yang mana? Sini, kamu. Saya bereskan, saya suruh mereka berpelukan, saling berdoa, tidak boleh lagi ya. Nah itu pendidikan. Bagaimana mereka bisa menghandle masalah dalam karakter. Jadi tidak gampang. Tidak gampang untuk mendidik karakter, itu tidak gampang saudara. Sampai hari ini aja kita masih belajar karakter. Karena Kristus itu melihat karakter. Itulah sebabnya kenapa sekolah tunas bangsa itu ada dengan mengajar ilmu yang ada Alkitabnya. Boleh tanya semua guru tunas bangsa di sini. Semua topik pelajaran apa saja itu dimulai dengan ayat Alkitab, baru penerangan. Jadi sebenarnya pengetahuan apa saja yang kita pelajari di bawah langit ini, itu sudah tertulis dalam firman. Itu sebabnya anak-anak harus tahu bahwa pengetahuan itu datang daripada Tuhan. Permulaan hikmat adalah pengetahuan kan? Takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Itu yang perlu. Makanya kita kenapa? Sekolah dan gereja harus menghasilkan generasi yang pintar sekaligus berkarakter. Kemarin saya makan di rumah Ruth, ada anak tunas bangsa juga yang sudah tamat sekolah di sana, pemimpin di sana juga datang, jadi kita duduk-duduk, ada teman, dorang bilang ini semua nih, beta bilang ini 2 nih, beta pemurid dulu, ayo ayat hafalan dong,
Judong karu kepala ibu kata lupa, enak aja. Nggak boleh lupa ayat hafalan, cepat. Ayat hafalan, bertanggung jawab cepat. Kenapa? Karena kita menghasilkan bukan generasi yang pintar, tetapi juga berkarakter. Jadi berkarakter baru pintar. Kalau pintar tanpa karakter, percaya saja, pasti gagal. Tapi orang yang berkarakter pasti pintar. Karena dia berkarakter, nah pasti dia pintar. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 7 berkata, hikmat lebih penting daripada sekedar kepandaian. Permulaan hikmat ialah beroleh hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi hikmat itu adalah takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal bahwa pengetahuan itu datang daripada Tuhan, maka kamu pasti beroleh pengertian. Yang kedua, kita punya programnya Kupang Wise, terus Kupang apa namanya? Kupang Health. Kupang Health. Nah, Kupang Health, kenapa kita ada Kupang Health Bapak Ibu? Karena Kupang Health ini tubuh manusia itu adalah bait Roh Kudus. Jangan lupa, tubuh manusia itu bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 19 berkata, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu. Kenapa kita Kupang Health? Karena kita mau mengajar jemaat hidup sehat, urus ini tubuh, ya. Itu Jeffrey, itu tiap hari saya mesti kontrol. Jeffrey sudah sikat gigi belum? Bangun sikat gigi sebelum tidur. Jeffrey mandi 2 kali. Jadi walaupun dia bukan cucu saya, bukan anak saya, Daniel dan Rahel di rumah juga gitu. Sudah mandi belum? Ayo mandi. Ayo. Kenapa Bapak Ibu? Karena tubuh kita nih bait Allah. Jadi harus dirawat, harus dijaga. Ya, adik saya bilang, Kak, muka tuh dan gigi itu adalah investasi hidup. Jadi harus selalu senyum, supaya jangan banyak kerutan. Lalu kalau gigi mulai tidak benar, Kak harus langsung cepat-cepat ke dokter gigi. Saya bilang siap. Pokoknya kalau Adi dan sponsor, kakak jalan terus. Iya, betul. Tubuh kita ini investasi hidup. Jadi makan sehat itu perlu, jangan khawatir. Beta makan uang ada pas-pasan makan, kok nanti besok kebutuhan, jangan takut. Tuhan bilang besok punya kesusahan tersendiri. Jadi makan saja yang sehat. Perlu memang makan sehat itu memang agak mahal ya. Tapi itulah, kita harus perhatikan. Makanya kita juga ada punya klinik kesehatan di sini. Tapi sayang Dokter Resti lagi simposium para dokter spesialis di Jakarta, jadi beliau tidak ada. Setelah itu langsung mau ke Malaysia lagi, ada pertemuan jadi tidak ada. Tapi kita punya kesehatan, tapi ada nona dokter Karin, ada nona dokter Elna, ada dokter yang banyak-banyak. Paling tidak Bapak Ibu tensi lah, supaya tahu ini hari ini bepung darah normal ke sana, jadi tensi apa? Tensi. Supaya pulang nah minum itu daun papaya kok. Kalau darah tinggi begitu kan? Jadi kita punya Kupang Healthy itu betul. Lalu kita punya Kupang Prosperity. Kenapa? Efesus 4 ayat 28 bilang orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Jadi tujuannya bukan hanya memberi bantuan, tetapi memberdayakan. Nah ini harus tahu. Misalnya apa? Bentuk aplikasinya, usaha dalam jemaat, kita punya TB Mart, kita punya pelatihan usaha kecil, kita punya pendampingan ekonomi keluarga, kita punya usaha bersama. Itu apa? Untuk kita menikmati berkat, saling memberkati. Lalu yang terakhir, kita punya program VLC Kupang Go. Matius 28 ayat 9 berkata, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tugas kita bukan duduk dalam gereja saja, tapi kita mau diutus pergi dalam dunia pemerintahan, di mana kita berada, pegawai negeri, guru negeri, para politik, para pejabat. Apa saja kita diutus ke sana, kita diutus di dalam kehidupan 7 dunia pengubah kehidupan masyarakat. Untuk apa?
untuk kita memuridkan orang di sana. Jangan lupa, kita diutus di mana kita pergi hanya satu saja tujuan Tuhan, muridkan orang lain. Jadi jangan sistem yang lain. Di sini bagaimana kita muridkan? Ada SPK, ada pemuridan dalam bentuk komsel. Ya, kita juga di Tunas Bangsa ada mentoring ya. Ada pemuridan dalam bentuk mentoring untuk anak mana Ibu? SMA kita sudah mulai mentoring mereka. Jadi kita dimanapun kita berada, khususnya tugasnya adalah untuk memuridkan mereka, karena itu Tuhan yang minta. Jadi gereja hadir untuk membawa kemerdekaan secara rohani. Jadi kalau kita sudah menjadi orang-orang merdeka dalam rohani, kita pasti tidak akan buang sampah sembarangan, kita tidak akan berdusta, berbohong, tipu sana, tipu sini, mementingkan diri sendiri dan lain-lain sebagainya, itu tidak akan ada lagi. Kita sudah benar-benar dimerdekakan. Itulah sebabnya hari ini kalau kita belum benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam roh, bukan saja di dalam tubuh sudah oke. Kita mau kemana-mana aman. Kita tidak lagi takut ada di situ ada penjajah tunggu kok tembak sama kita, nggak ada. Polisi lalu lintas, ABRI semua berjaga-jaga dengan keamanan. Merdeka luar biasa kita bangsa Indonesia. Beras walaupun ada mahal tetap ada. Pokoknya kita betul-betul mengalami kemerdekaan yang benar-benar kita alami di bangsa ini. Itu secara tubuh. Tapi ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita datang sini karena kita mau betul-betul mengalami kemerdekaan dalam jiwa kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita hidup dalam tubuh ini hanya sementara. Tetapi kita punya jiwa yang perlu kita betul-betul merdekakan. Itulah sebabnya satu-satunya cara untuk jiwa kita merdeka tidak saja mendengar firman, tapi melakukan firman. Sebab iblis tahu kebenaran, iblis kenal Yesus sampai gemetar. Tapi iblis tidak bisa melakukan firman. Saya harus bangkit, saya harus percaya bahwa iblis dikalahkan. Iblis boleh datang mengobrak-abrik kita, tetapi dia itu sudah kalah. Karena kita tahu apa maksudnya. Jadi kita mesti bangkit. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka dalam jiwa kita. Bukan saja secara jasmani, anak-anak pergi sekolah tanpa dikawal, pergi aja nak. Semua keamanan sudah dijaga pemerintah. Semua pasar semua berjalan dengan baik semua. Tetapi ingat, jiwa kita perlu betul-betul merdeka. Sebab bangsa Indonesia yang merdeka 81 tahun membutuhkan orang-orang yang mengisi kemerdekaannya dengan karakter. Dan karakter itu hanya dibentuk melalui melakukan firman. Itulah sebabnya kita di Tunas Bangsa, tapi di jemaat ini kenapa kita bikin sekolah Alkitab anak? Karena mereka harus betul-betul paham dan mengerti bahwa kehidupan yang benar adalah memiliki karakter Kristus, yaitu melakukan firman. Dan itu tidak gampang, untuk melakukan karakter itu butuh waktu. Kita yang 80 tahun atau saya yang sudah 62 tahun aja masih karakternya parah-parah istilahnya, tanda kutip. Tanda kutip, masih sakit hati, masih suka kesal dengan orang yang berbuat salah, seperti saya sudah sempurna, padahal saya juga bukan manusia yang sempurna. Nah itu kan perlu diperbaharui dari hari ke hari. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu di dalam jemaat ini kita menuliskan baca Alkitab pagi dan malam. Sudah dikasih di warta kita. Itu hanya untuk satu, supaya kita merdeka benar-benar dalam jiwa kita. Makanan tubuh kita ini makan dari makanan yang kita makan, 4 sehat 5 sempurna. Tapi jiwa kita itu makan dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita rasa, apa yang kita cium. Dibentuk dalam pikiran kita. Makanya kenapa kita perlu baca firman. Kenapa Tuhan bilang kalau kamu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kamu akan bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil. Kenapa? Itulah sebabnya mari saya punya kelompok
pembacaan Alkitab. Tapi yang paling rajin hanya saya dan Suryani, dan Ibu Emi Fanggidai. Yang lain dong mana? Mari Bapak Ibu bangkit. Katakan kepada diri sendiri, no iblis sorry. Saya mau menyiapkan diri saya untuk mengisi kemerdekaan 81 tahun ini dengan benar-benar memiliki hidup dalam firman Tuhan. Manusia melihat dari luar, tapi Tuhan melihat hati. Kita tidak diberikan hak untuk menghakimi orang. Kita diberikan hak untuk berdoa kalau kita lihat dia salah menurut kita. Bisa aja Tuhan bilang tidak, kan? Itulah sebabnya mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan benar-benar kita melihat bahwa fokus daripada 4 legacy yang sudah kita punya dari Tuhan ini untuk kita benar-benar mengisi kemerdekaan sebagai gereja untuk membangun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Shalom, Tuhan memberkati.